Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada sore hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermuajahah li thalabil ilmi dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya secara istiqomah dan semoga mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 Rabiul Awal. Artinya 2 hari lagi bertepatan dengan tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pada pertemuan ini tentunya kita akan membahas ataupun mengingat-ingat terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair indah, syair Arab, di mana di situ berbunyi Muhammadun basyarun la kal basyar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Muhammadun basyarun, artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia seperti kita. Beliau dahar, ngunjuk, nggih mun nate gerah, jalan ke pasar, dereng enten sing dereng ke pasar. Sedaya pun nate nggih belanja teng pasar. Termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat seperti manusia yang lain. Muhammadun basyarun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan malaikat ataupun makhluk gaib. Beliau sama seperti kita. Tetapi turusan dari syair tersebut la kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Banyak keistimewaan ataupun mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembeda antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Mertamu makan, pulang kerja
makan. Bahkan mau tidur saja, perutnya kencot, makan lagi. Jadi sedikit-sedikit makan. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nunggu bapak pulang, tidur dulu. Anak pada sekolah, tidur. Kemudian capek, tidur. Bahkan habis maghrib pun sudah ya mulai nata. Ya. Akhirnya apa? Kita kebanyakan tidur. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu seorang manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad seorang laki-laki. Kalau orang laki-laki itu kadang pada saat malam itu mimpi basah atau disebut dengan ihtilam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mimpi basah. Karena mimpi basah itu katanya kembangnya tidur. Sebenarnya itu juga dari setan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap. Tahu menguap? Nah, jadi kalau misalnya mengantuk, menguap. Bahkan ketika kita sudah ambil wudhu, pada saat sholat menguap. Bahkan pada saat pengajian ada yang menguap. Ada enggak? Ya, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang menguap. Artinya kurang fokus, mungkin kecapean, lelah dan sebagainya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap sebagaimana manusia yang lain. Ketika kita di siang hari terik berjalan, itu ada yang memayungi tidak? Ya kalau kita tidak bawa payung, siapa yang akan memayungi? Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun pergi dipayungi oleh awan, sehingga tidak merasakan panas seperti orang biasa. Bal huwa kal yakut, akan tetapi beliau seperti berlian bainal hajar, di antara batu-batu biasa. Kalau batu berlian meskipun kecil itu harganya mahal. Kemudian dicampur dengan batu-batu biasa yang lain akan terlihat lebih indah daripada yang lain. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu. Sehingga untuk itu siapapun yang mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampun nate dawuh, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka niscaya dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sehingga mudah-mudahan pada pertemuan ini, karena ini dalam bulan Rabiul Awal, kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa gembira. Kira-kira ada yang sedih mboten? Nek misalnya enten sing sedih, mikir ke utang sing boten lunas-lunas, sak meniko guyu rumiyin. Karena hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat ini kira-kira ada yang bersedih ataupun tidak setuju dengan adanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin memiliki sifatnya setan ataupun iblis. Karena di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di sana disebutkan
Bidayatun wan Nihayah. Di sana disebutkan bahwa inna iblisa ronna arba'a ronnatin. Sesungguhnya iblis itu pernah menangis dengan keras pada 4 hal. 4 hal. 4 hal ini apa? Hina lu'ina. Yang pertama, iblis ini menangis dengan keras ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya adalah bahwa makhluk manusia, kemudian jin, kemudian malaikat itu berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk semua bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi ada satu makhluk yang tidak mau atau membangkang, yaitu iblis. Maka dengan seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis sehingga iblis tersebut menangis dengan keras. Kemudian yang kedua, wahina uhbito. Iblis itu menangis dengan keras ketika dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bahwa iblis merasa dirinya paling suci, paling pinter, paling dan sebagainya. Karena takaburnya, maka iblis ini diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahina uhbito. Kemudian iblis juga menangis keras ketika apa? Wahina wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sehingga untuk itu semua yang ada di majelis ini dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bersedih, apalagi menangis seperti nangisnya iblis laknatullah. Kemudian iblis ini juga menangis ketika apa? Wahina unzilatil Fatihah. Ketika turunnya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah niku napa? Nggih surah Fatihah atau Ummul Kitab. Nggih. Sehingga perlu dipahami bahwa dengan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita dengan hati yang riang gembira. Jangan ada yang bersedih. Kalau misalnya urusan di rumah memang merasa sedih dan sebagainya, mudah-mudahan dengan kita memperingatinya, sedihnya ini akan hilang dan masalahnya akan mendapatkan jalan keluar. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah atau nate dawuh, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Wahato, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan minhu, darinya, asyro khoti'at, 10 kesalahan ataupun dosa. Warufi'at, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat lahu, pada orang yang membaca sholawat, asyro darajat, dengan 10 derajat.
Inilah hikmah ataupun keutamaan ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan yang lain, di situ disebutkan man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Wa man shalla alayya asyra sholawat sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Solawat niku redaksinya banyak. Yang paling mudah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Karena di situ redaksinya banyak, di mana kita bersolawat tentunya mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka tentunya di situ kita butuh nopo? Butuh pembuktian. Buktinya apa? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tentunya kita harus mentaati apa yang diperintahkan Allah dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tidak mencintai Allah ataupun tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah seperti tadi, bahwa apa yang diperintahkan Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya kita harus bisa mentaati dan melaksanakan. Sehingga memang benar-benar kita sedang mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwa di situ disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku ini akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kinten-kinten enten boten ibu-ibu sing boten kersa mlebet swarganya Allah Subhanahu wa taala. Boten enten, sedaya pasti ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana tidak ada orang tua. Karena apa? Kita kembali seperti muda pada usia 20 tahunan ataupun usia remaja. Tidak ada yang tua. Ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati akan aturan-aturanku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat ataupun tidak mentaatiku, maka dia termasuk tidak mau. Untuk itu, apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, mari kita laksanakan dengan sepenuh hati,
kalau benar-benar kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu adalah merupakan pembuktian bahwa kita benar-benar cinta Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki dari suku Badui Arab. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Mendengar pertanyaan dari laki-laki tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Tetapi di sini justru mempertanyakan kepada laki-laki tersebut, apa yang engkau sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka laki-laki tersebut menjawab, aku tidak banyak mempersiapkan sholat, puasa, maupun sedekah. Tetapi sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mendengar jawaban jujur dan rendah hati dari seorang laki-laki Badui Arab tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta," bahwa engkau akan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai suami kita, mencintai anak kita, kira-kira kalau pada saat berkumpul senang napa mboten? Semuanya pasti senang. Ketika akan berpisah, meskipun anaknya mau kuliah ataupun mau sekolah, ada rasa ya mbok ora usah ado-ado, di sini saja dengan ibu dan sebagainya. Karena apa? Kita mencintai anak kita, pinginnya selalu dekat. Sama halnya seperti pada saat ibu lagi masih muda. Jadi kalau dengan bapak ya pinginnya dekat. Karena apa? Ada rasa cinta di dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang dicintainya. Diriwayatkan yang lain di sana disebutkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan selalu bersama orang yang dicintainya. Sehingga kalau kita cinta dengan keluarga, pada saat berkumpul pasti kita akan merasa senang. Kalau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan yang lain, artinya bahwa Allah mentakdirkan pasangan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya di dalam hatinya ada rasa sedih. Itu manusiawi. Tandanya ada rasa cinta kita kepada keluarga. Tetapi kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang ditakdirkan kepada kita tentunya harus kita terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wa minan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak bersungguh-sungguh mencintai aku melebihi dari mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, maupun mencintai manusia yang lain. Ini menunjukkan bahwa ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib cinta kita melebihi dari yang lain, melebihi orang tua kita, melebihi anak kita maupun manusia yang lain. Mudah-mudahan dengan itu
iman kita semakin tebal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu bagaimana kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Maka dengan tersebut, dari mana kita mulai memperbaiki? Ada 5 hal yang bisa kita lakukan sebagai pondasi kita kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah perbaiki niat kita. Itu adalah merupakan pondasi yang pertama. Di mana ketika kita membangun suatu rumah yang indah, kira-kira apa yang akan dibangun terlebih dahulu? Pondasi. Daripada misalnya membangun dinding dulu, atap dulu, dan sebagainya, tetapi lupa pondasinya itu kurang kokoh. Pada saat ada gempa bumi, kira-kira bagaimana? Akan ambruk. Maka bagaimana agar keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ini semakin kuat, semakin kokoh, maka perbaiki pondasinya. Pondasi yang pertama adalah perbaiki niat kita. Niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, di mana kita hidup sebagai hamba-Nya, tentunya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Semua yang hadir di sini tentunya berniat, bagaimana berniat untuk li thalabil ilmi. Berniat untuk menyambung tali silaturahmi kepada yang lain. Karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian kita datang dari rumah ke sini untuk dilihat bahwa aku ini cantik, aku ini awet muda, dan sebagainya. Apalagi dengan bawaan-bawaan yang agar bisa dilihat, maka niatnya ini kurang tepat. Perbaiki niat terlebih dahulu sebagai pondasi kita bahwa kita meyakini dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini niat. Kemudian yang kedua yang perlu kita perbaiki adalah akhlak kita. Akhlak kita kira-kira sudah baik atau belum? Pada saat muqaddimah tadi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita tiru. Itu adalah merupakan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan di muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'itsu innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini pondasi yang kedua. Mari kita perbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu akhlak di mana akhlak ini paling mulia baik di dunia maupun di akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada akhlak yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat. Beliau bersabda, "Ala adullukum ala makarimil akhlak fid dunya wal akhirah." Maukah kamu aku tunjukkan akhlak yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat? Kemudian sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Ingin mengetahui akhlak apa itu yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat. Ada 3 hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah silman qata'aka. Sambunglah tali silaturahmi pada orang yang telah memutus tali silaturahmi. Misalnya kita punya tetangga, awalnya baik, tetapi karena sesuatu hal, mungkin itu karena utang piutang, mungkin itu karena pergaulan anak, mungkin itu karena iri dengki dan sebagainya, sehingga awalnya itu kita dengan tetangga rukun, kemudian tidak lagi. Yang awalnya bersama-sama, mau ke pasar juga bersama. Kalau sekarang disebut dengan bestie. Oh itu si bestinya dan sebagainya. Tapi karena sesuatu hal, kemudian dia tidak pernah menyapa kita. Ketemu saja kemudian melengos. Ya. Ketemu saja tidak mau, apalagi menyapa. Kita merasa yang awalnya itu baik, awalnya jadi friendly, ataupun bestie, kemudian kok sekarang tidak lagi. Maka kalau kita ingin meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia baik di dunia maupun akhirat, silman qata'aka. Yuk kita ngalah, datang silaturahmi, mungkin kita membawa apa yang sekiranya disukai. Sukanya buah tomat, ya sudah kita bawakan buah tomat. Mumpung sekarang lagi murah. Ya di petani itu 1 kilo 1.000. Kalau sudah di warung jadi 1.500. Karena dia itu sukanya buah tomat, ya sudah kita bawakan. Demi apa? Untuk menyambung tali silaturahmi. Ataupun misalnya dengan keluarga jauh dan sebagainya. Oh jangan-jangan ada sesuatu hal yang memang awalnya itu rukun, kemudian kok tidak pernah saling menyapa, tidak pernah telepon, ya kita telepon. Kira-kira bagaimana kabarnya, apakah sehat walafiat dan sebagainya. Karena apa? Kalau memang kita pingin seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silman qata'aka. Kemudian yang kedua, wa'ati man haramaka. Memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi, atau bahasa sekarang disebut dengan pelit, kikir, ataupun ya pokoknya tidak pernah memberi. Kalau kita meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita meskipun adanya sedikit dan sebagainya, kita beri kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Mungkin kalau orang kaya memberi sesuatu hal kepada orang yang di bawahnya, itu sih wajar. Karena dia orang kaya. Tetapi kalau misalnya orang miskin memberi kepada orang yang kaya, itu sungguh luar biasa. Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi misalnya ada orang ngamen,
ada yang meminta-minta dan sebagainya. Yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita ada, ya kita beri. Kalau memang tidak ada, ya sudah kita jawab dengan senyum. Mohon maaf, nginjang mawon dan sebagainya karena sekarang belum ada. Jangan pernah kikir. Karena apa? Kadang karena kita lagi banyak mungkin mendapatkan gaji dan sebagainya. Ada yang biasa lewat, mungkin pengamen dan sebagainya, kita ngasihnya 5.000, nyun sewu niki 5.000 kagem limang dino nggih. Waduh pelit sekali ya. Jadi kalau memang ada ya kita beri dan sebagainya. Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa'fu amman dzalamaka. Memaafkan kepada orang yang menzalimi kita. Meskipun kita tidak salah untuk membalas ataupun tidak memaafkan karena dia memang bersalah kepada kita, tetapi kalau kita ingin memiliki akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia baik di dunia maupun akhirat, wa'fu amman dzalamaka. Maafkanlah kepada orang yang telah menzalimi kita. Ya, mungkin dia sedang khilaf ataupun sedang marah ataupun sedang ada sesuatu yang mengganjal di hatinya ataupun punya masalah sehingga dengan kita kok seperti itu ya, kok yang biasanya baik kok sekarang seperti itu ucapannya, menghina, mencaci dan sebagainya, bahkan menyakiti kita. Maka dengan seperti ini, kalau kita ingin mencontoh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'fu amman dzalamaka, maka lebih baik kita maafkan. Ini 3 akhlak yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama nopo? Sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Yang kedua, memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang ketiga, memaafkan kepada orang yang telah menzalimi kita. Meskipun remeh, tetapi kadang berat hati untuk bisa memaafkan, berat hati untuk memberikan wonge pelit dan sebagainya. Kita masaknya sudah kasih baunya saja dan sebagainya. Ya sama halnya kita justru sama-sama pelit. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pondasi yang ketiga yang perlu kita perbaiki yaitu perbaiki hati kita. Perbaiki apa? Hati kita. Kita punya hati. Kalau hatinya baik disebut dengan apa? Qalbun salim. Kalau hatinya sedang sakit karena iri, dengki, sombong, takabur, riya dan sebagainya disebut dengan qalbun maridun atau hati yang sakit. Tapi kalau sudah qalbun mayyitun, hatinya ini sudah mati atau disebut dengan mati rasa dan sebagainya, maka apapun nasihat yang kita berikan kepadanya tidak akan mempan. Yuk kita kembali kepada diri kita. Kira-kira hati kita itu seluas samudera napa mboten? Artinya apa? Orang menyakiti kita, orang mencaci, mendolimi, ataupun memuji kita, apakah kemudian berbalik dan sebagainya? Memuji kita terbang, mencaci kita tumbang, berarti hatinya sedang sakit. Maka dengan seperti itu mari kita perbaiki hati kita
agar senantiasa hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sehat ataupun selamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan seperti itu peliharalah hati kita, jangan sampai kita terpengaruh dengan omongan orang lain. Meskipun kita benar, itu kadang orang juga ada yang tidak senang, apalagi kita salah. Maka akan capek hati kita kalau semuanya dimasukkan di dalam hati. Yuk lapangkanlah hati kita sehingga lapang seperti dalamnya samudra. Tidak akan berpengaruh meskipun banyak bangkai di atasnya. Tidak akan berpengaruh meskipun banyak yang mengotorinya, baik rasa, warna maupun baunya. Itu berarti hatinya disebut dengan hati yang qalbun salim. Kalau misalnya ada orang yang menghina, kita merasa sakit hati, kemudian merundung duka dan sebagainya, maka hati kita sedang sakit dan sebagainya. Maka bagaimana agar kita sehat hatinya? Maka lapangkanlah hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pondasi yang keempat, agar ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu bisa sempurna, maka yang keempat adalah perbaiki cara pandang kita terhadap orang lain. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih tinggi, lebih kaya, lebih benar, lebih suci, ataupun lebih pintar daripada orang lain. Ini yang perlu kita perbaiki. Cara pandang kita terhadap orang lain. Kalau kita bertemu dengan orang tua yang kakek-kakek, nenek-nenek, jalannya sudah nggak bisa tegak dan sebagainya, maka kembalikan kepada kita. Mungkin dia lebih baik daripada saya. Karena beliau lebih tua, ibadahnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak daripada aku yang masih muda, ibadahnya belum sempurna, ataupun ilmunya masih cetek ataupun sedikit daripada orang yang kita temui yang lebih tua. Itu agar apa? Agar kita tidak merasa bahwa kita lebih kuat, lebih muda, lebih gesit dan sebagainya. Intinya tidak takabur. Kemudian kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, agar kita tidak mudah takabur, ubahlah cara pandang kita terhadap orang lain. Mungkin dia karena masih kecil, masih muda, dosanya lebih sedikit daripada aku yang sudah tuanya. Dosanya sudah menggunung. Dia karena masih lembarannya masih panjang, masih bersih, masih suci dan sebagainya. Itu agar apa? Agar kita tidak merasa takabur atau sombong ataupun lebih daripada orang lain. Demikian pula ketika kita bertemu dengan orang yang lebih bodoh daripada kita. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih pintar. Mungkin karena dengan dia bodoh, dia melakukan suatu dosa karena ketidaktahuannya. Daripada kita sudah tahu itu dosa tapi dilakukan. Karena banyak korupsi, kira-kira itu dibenarkan atau tidak? Dosa atau tidak? Yang melakukan korupsi itu pinter atau bodoh? Pinter. Sehingga jangan pernah merasa bahwa dia itu bodoh berarti aku lebih baik daripadanya.
Tapi mungkin dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya atau kebodohannya daripada kita melakukan kesalahan padahal kita tahu. Padahal kita pinter. Ubahlah cara pandang kita terhadap orang lain. Termasuk ketika kita bertemu dengan orang yang banyak maksiat. Jangan pernah bahwa aku merasa suci, aku paling benar, dia banyak dosa dan sebagainya. Karena belum tentu bahwa kita lebih baik daripadanya. Karena apa? Ibadah itu tidak kemudian ditampakkan. Tidak semua ibadah itu harus ditampakkan. Mungkin dia luarnya seperti itu, tetapi pada saat sepertiga malam dia bangun, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita sedang tidur, sedang ngiler. Jangan pernah merasa lebih baik. Karena Allah bisa membalikkan keadaan orang yang banyak maksiat di akhir kehidupannya mendapatkan husnul khotimah karena dia kemudian bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang saat ini rajin datang ke majelis taklim, kemudian sholat berjamaah dan sebagainya, tetapi memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita derajatnya, maka Allah membalikannya ketika di akhir kehidupannya mendapatkan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, mari kita perbaiki cara pandang kita terhadap orang lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, di sana disebutkan, kun indallahi khairun nas. Jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun indan nafsi syarrun nas. Dan jadilah orang yang paling buruk dari pandangan kita. Wa kun indan nasi rajulun minan nas. Dan jadilah orang yang biasa dari pandangan orang lain. Ini untuk mencegah agar kita tidak merasa lebih daripada orang lain. Kun indallahi khairun nas. Jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun indan nafsi syarrun nas. Dan jadilah orang yang paling buruk di hadapan diri sendiri. Mungkin seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Ketika bertemu dengan orang tua, bertemu dengan orang yang lebih muda, bertemu dengan orang yang lebih bodoh, ataupun bertemu dengan orang yang banyak maksiat. Agar apa? Kita tidak ada rasa paling di antara orang lain. Wa kun indan nasi rajulun minan nas. Dan jadilah orang biasa saja di hadapan orang lain. Jangan merasa lebih kaya, lebih punya kedudukan dan sebagainya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur ataupun sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya itu ada rasa sombong meskipun sekecil biji dzarrah. Karena apa? Surga itu dipersiapkan untuk orang yang baik. Kalau orang sombong kira-kira baik napa mboten? Mboten. Sehingga
Ketika ada rasa sombong di dalam hatinya, maka pintu surga akan tertutup. Lalu bagaimana dia itu ibadahnya kuat, dengan sesama manusia nyanyoh-nyanyoh, tetapi apa? Ada rasa sombong, maka hati-hati sebelum masuk surga, karena surga itu bagi orang yang baik-baik, maka dicuci terlebih dahulu di dalam neraka. Agar apa yang ada di dalam hatinya ini bersih, baru dimasukkan ke dalam surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pondasi yang kelima adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubungan kita terhadap sesama, atau disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Jangan hanya kita memperbaiki hubungan kita terhadap Allah saja, tetapi hubungan kita terhadap sesama manusia justru lebih jelek. Yang awalnya sholatnya masih bolong-bolong, alhamdulillah sudah ya semuanya dilakukan. Kemudian perintah Allah yang lain dan sebagainya dijalankan. Tetapi hubungan terhadap orang lain masih seperti itu, ini berarti belum seimbang. Perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki hubungan kepada manusia. Untuk itu, dengan demikian, kalau pondasinya ini kita perkuat, apapun perintah Allah dan Rasul-Nya, itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Mudah-mudahan dengan demikian kita mulai perbaiki niat kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki hati kita, perbaiki cara pandang kita terhadap orang lain, dan perbaiki hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini masih bulan Rabiul Awal, kita sedang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, di mana Allah memerintahkan kita bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Untuk itu monggo sareng-sareng kita baca sholawat yang mudah saja nggih. Kalau misalnya sholawatnya seperti gandrung Nabi, ya nanti banyak yang nggak hafal dan sebagainya. Sholawat yang mudah saja, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suturi. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya karimal walidaini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir kita monggo kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak menjadi anak yang soleh dan solehah, rezeki yang berkah, sehat wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ba'dina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir umurana, Rabbi tammim lana minka bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi arzaqina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.